Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes, bab 7, ayat 40 sampai 53. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani
menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar, dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama dalam perbedaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Nabi dan Mesias tidak datang dari Galilea, melainkan dari Betlehem dan kota Daud. Itulah anggapan dari imam-imam kepala dan orang-orang Farisi tentang Yesus yang hari demi hari semakin dipuji, semakin disanjung sebagai Nabi dan Mesias. Yesus adalah ancaman bagi mereka. Sudah saatnya dia ditangkap dan diadili. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Nikodemus, salah satu dari mereka, tetap berpikir jernih. Apakah Yesus datang dari Galilea, atau dari Betlehem, ataupun dari keturunan Daud? Biarkanlah ia diberi kesempatan membela perkaranya. Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, agar mereka jangan main hakim sendiri terhadap Yesus. Apakah salah Galilea melahirkan orang yang berwibawa dan mengagumkan? Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, memang bukanlah sikap yang elok dari kita sebagai anak-anak Tuhan apabila mempertentangkan asal-usul seseorang, atau sangatlah fatal bila kebaikan seseorang malah disalahkan hanya karena latar belakang serta asal-usulnya, sebagaimana yang tadi kita dengar dipentaskan kaum Farisi dalam bacaan Injil tadi. Setiap kita memiliki latar belakang serta asal-usul yang tentunya berbeda satu sama lain di antara kita, tapi bukanlah menjadi alasan dan batu sandungan untuk menutup kesempatan serta keterampilan dari orang lain yang mau juga dia bagikan, hanya karena dia tidak sama tetapi berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, Nabi Yeremia pun pernah mengalami hal demikian, dan dia berkata, "Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, 'Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi.'
tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, tidak pernah ada yang salah dari latar belakang maupun asal-usul seseorang. Yesus saja tidak pernah berniat sekalipun untuk menghilangkan hukum Taurat yang menjadi identitas dari asal-usul orang Yahudi itu sendiri. Mempertentangkan asal-usul seseorang adalah tindakan pelecehan terhadap pribadi seseorang, sebab kita sama sebagai manusia, tetapi kita hidup dalam perbedaan. Maka jangan sampai perbedaan itu menutup kesempatan menghilangkan kemampuan orang lain, karena dia tidak sama tetapi berbeda. Kita sama dalam Tuhan, kita sama menuju rumah Bapa, dan kita sama memperoleh berkat darinya setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin.